Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala azwajihi ummahatil mu'minin wa 'ala al-tabi'in wa istana sunnah kita bahas tentang dari sini apa? Ansayna ala al-Islam wa al-ikhlas wa ala dinil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim kana hanifan musliman ma kana musyrikin. Amma ba'd, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jemaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk inayahnya. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Ya, mudah-mudahan kesempatan dan kesehatan ini dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk menajamkan lagi mengisi kewujudan kita di dunia ini, untuk menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah berkenaan dengan Asyhurul Hurum atau Asyhurul Haram, bulan-bulan yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan ada tempat yang dimuliakan, ada hati yang dimuliakan, ada bulan yang Allah muliakan. Ya. Fa'alul maini, terserah Allah buat ketetapan kita sebagai hamba-Nya adalah mendengar dan mematuhi hal tersebut. Kalaupun kita dapat hikmah balik pengharaman atau memuliakan satu tempat yang tidak dapat diraih atau
dicapai oleh akal pikiran kita, maka bukan kebaikan dari sesuatu tersebut tidak ada di akal kita yang mungkin tidak sampai. Allah mengistimewakan contoh ya Nabi, Innallaha astafa minal malaikati rusulan. Allah memilih di antara malaikatnya yang dipilih sebagai utusan adalah Jibril. Di antara nabi-nabinya ada nabi-nabi ulul azmi minar rusul, nabi-nabi pilihan, di mana nabi yang terbaik di antara yang terbaik. Lalu Allah juga memilih tempat bukaan mubarakah. Ada satu tempat yang Allah muliakan, maka dengan Madinah, karena namanya adalah Haramain, buat tempat yang Allah haramkan. Ya. Ada juga hari yang Allah muliakan. Sayyidul Ayyam, kali Rasulnya adalah hari Jumat. Ada juga 10 hari yang terbaik, Ayyamul Ushur, 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nah, pada saat ini kita berada pada bulan yang hurum, bulan yang Allah muliakan, yang ada ketetapan-ketetapan yang lain. Berkaitan dengan Ashurul Hurum, dalam surah Taubah, ya, pada Hajjatul Wada' pada 9 Hijriah, haji terakhir Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Ashurul Hurum dan bagaimana sikap kita, apa poin-poin yang di-highlight, yang ditonjolkan pada bulan-bulan tersebut. Kalimat hurum itu jamak dari haram. Ya, haram artinya ada sesuatu yang dilarang. Ada juga berarti hurmah, pelarangan karena Allah memuliakan bulan-bulan tersebut. Nah, ketika pada Hajjatul Wada' dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan, Inna zaman qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh as-sanah 12 syahran minha 4 hurum 3 mutawaliyat wa Rajab ma baina Jumada wa Sya'ban, yang artinya pada hari ini. Iqbal Wada' akan menyampaikan pada hari ini sesungguhnya peredaran waktu tepat sebagaimana telah Allah gariskan untuk menetapkan hukumnya. Dalam surat Taubah digambarkan, Inna 'adada syuhur 'inda Allah 12 syahran, bilangan bulan ya dalam ketetapan Allah, dalam hukum Allah itu adalah 12 bulan fi kitabillah, fi lauhil mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan putusan tersebut. Minha 4 hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan, Allah muliakan. Hadis Nabi menyebutkan bulan apa saja yang memiliki sifat hurum. Awwaluha, dalam hadis yang lain, awwaluha Rajab, yang pertama Rajab, ma baina Jumada wa Sya'ban, Rajab bulan ke-7 antara bulan Al-Asyirah dengan Sya'ban, Rajab. Wa thalathun mutawaliyat, ada 3 bulan yang berdempetan, berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini kisah bulan hurum ya. Jadi 4 bulan hurum.
Dzalika dinul qayyim. Al-Quran menyebutkan itulah agama yang teguh, agama yang kokoh, dan itulah ketetapan yang Allah tetapkan. Allah menyebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman atau berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut. Secara umum, pelarangan untuk melakukan kezaliman itu, melakukan kemaksiatan apapun, melakukan dosa sepanjang 12 bulan itu dilarang. Tetapi ketika Allah menyebutkan satu keistimewaan pada satu tempat atau waktu atau bulan, maka berarti bulan tersebut atau waktu tersebut adalah sangat serius. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan melakukan kemaksiatan pada bulan-bulan hurum itu adalah sangat serius. Ibnu Qatadah menyebutkan akbar khati'ah wa wizra, dosanya sangat besar dan lebih besar dari bulan-bulan yang lain. Sebaliknya juga itu, ketaatan pada bulan-bulan itu lebih daripada nilainya dibanding ketaatan pada bulan-bulan yang lain. Jadi kisahnya, pertama perintahnya adalah diharamkan untuk berperang. Ini syariat yang namanya adanya 4 bulan yang diharamkan ini, itu sejak Nabi Ibrahim dulu. Ya, sudah ada kewajiban haji. Jadi kalau sudah ada kewajiban haji, Allah menyebutkan ada beberapa bulan dilarang untuk melakukan peperangan. Jangan ada pertumpahan darah. Mereka melakukan gencatan senjata pada 4 bulan ini. Jadi nama-namanya macam-macam. Rajab itu artinya dari kata Rajab al-Rajab kecil, artinya mengagungkan. Nah, karena ada satu kelompok, satu suku yang mengagungkan, yang memuliakan bulan Rajab ini, maka hadis ini menyebutkan namanya suku tersebut suku Mudar, bukan berbayar. Orang Arab dulu menggeser-geser. Kalau ada kepentingan untuk melakukan sesuatu peperangan misalnya, maka Safar diundurkan. Sudah Safar, tahun ini kita haramkan saja. Tahun depan boleh perang. Tahun ini tidak usah perang dulu. Padahal peraturannya telah menetapkan 4 bulan ini tidak boleh melakukan peperangan. Jadi asalnya adalah ketetapan syariat ini pelarangan untuk melakukan peperangan dan melakukan pelanggaran dalam peraturan Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalan yang serius. Kalau kita lihat dalam konteks Hajjatul Wada', Nabi menyebutkan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan hurum tersebut. Nabi membuat suatu pernyataan, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza wa baladikum hadza. Ketahuilah sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram untuk kalian langgar, sebagaimana Allah telah mengharamkan atau memuliakan hari ini di negeri ini. Jadi pada asalnya adalah persoalan hukum ini menyangkut tentang telah Allah tetapkan.
untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan dosanya lebih besar. Jadi ada beberapa bulan ini satu istilah Muharram karena mereka mengharapkan perang. Jadi Muharram bukan haram, perang. Kemudian ada namanya bulannya Dzulqa'dah. Ya, dari kita masuk kepada Muharram, kalau hubungannya kepada Safar. Safar artinya sif, mereka mengosongkan rumah mereka untuk berangkat menuju peperangan, makanya Safar. Ya, kalau Rabi' artinya mereka tarabur, bertahta atau duduk tinggal di tempat tinggal mereka. Jadi ada dua juga itu, maka Rabiul Awal dan Tsani, ya ada dua. Kemudian ada lagi istilah namanya Jumada atau Jumadil Awal, boleh juga boleh bermakna muzakkar. Ada istilah dari anak katanya air yang membeku itu atau menetap. Kalau Sya'ban itu artinya berpencar. Mereka berpencar siap-siap melakukan perangan. Itu tradisi mereka dalam jahiliyah sebelum Islam telah ada tradisi dan mereka menghormati bulan 4 ini. Persoalannya lagi mereka menggeser bulan ini demi kepentingan. Ya, maka ayat Taubah pada ayat 47 innaman nasi ziyadatu fil kufr, perpanjangan menambahkan bulan, ya menggeser bulan ini. Kalau bulan haram hari ini bukan bulan haram ini, kita geser saja lah, Safar saja, ya. Tahun ini dilarang berperang, atau bukan boleh. Jadi mereka membuat peraturan sendiri, yaitu yang ketika Rasulullah SAW dalam Hajjatul Wada menyebutkan sekarang bulan itu persis ketetapannya seperti sekarang ini. Nah, itu poin yang pertama yang kita katakan, bahwa kalimatnya adalah ternyata memfokus kepada fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian. Berbicara tentang bulan haram, mereka juga bertanya, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya, orang-orang Quraisy Makkah itu bertanya, ya Rasulullah, boleh tidak, bagaimana hukumnya perang pada bulan-bulan yang Allah haramkan? Lantas Allah menyebutkan, katakan kepada mereka bahwa melakukan peperangan terhadap pada bulan-bulan yang Allah haramkan, maka kemaksiatannya amat besar sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, bulan Hurum itu ternyata 4, ya. Dan ini adalah bulan, akan Rasulullah afdal siyam ba'da Ramadan as-shaum fil syahril hurum. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah berpuasa pada bulan-bulan hurum. Bulan hurum ini tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram. Yang terpisah adalah Rajab. Bagaimana memuliakan bulan ini? Kembali lagi kepada apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan memuliakan bulan Hurum ini, kembali kepada 3 hal. Jangan sesungguhnya darah kalian, harta kalian, ya, kemudian kehormatan kalian Allah haramkan, Allah muliakan. Jadi titik fokusnya adalah memuliakan hari ini. Yang pertama sekali adalah, karena tadi kan perang kan, kalau sudah bicara tentang perang, 3 hal ini yang bersinggungan secara langsung.
jangan kalian melakukan kezaliman pada bulan-bulan tersebut terhadap diri kalian. Sesungguhnya ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum-hukum Allah, mereka itu pasti melakukan kezaliman. Riwayat Anas bin Malik, Rasulullah membagi klasifikasi tentang zulm itu ada 3. Yang pertama, zulmun la yaghfirullah, kezaliman yang tidak Allah toleransi, yang tidak Allah ampunkan. Yang pertemuan sebelumnya pernah kita bahas, yaitu adalah syirik. Inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya kemusyrikan atau melakukan penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu kezaliman yang sangat luar biasa, yang sangat serius. Yang kedua, ada namanya zulmun yaghfirullah, kezaliman yang masih ada peluang Allah untuk mengampuni hambanya. Kezaliman yang bagaimana ini? Dosa yang bagaimana? Ini fima bainal 'abdi wa rabbih. Dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang hamba, dan itu adalah hak Allah yang dilanggar. Dia tidak puasa, dia tidak sholat, dia tidak puasa Ramadan, tidak menjalankan lima waktu. Dosa besar, tapi dosanya antara dia dengan Allah saja. Kalau satu tadi serius, yang mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala, kemusyrikan dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada belakang-belakang yang tidak sehat kadang-kadang dalam kecenderungan kadang-kadang mengarah kepada perputusan, ya. Ini kita mengkhawatirkan munculnya bentuk penyembuhan Allah Subhanahu wa taala. Memang orang tidak menyembah kubur. Memang orang tidak menduakan Allah. Tetapi pengagungan yang berlebihan, contoh yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, mereka berkabar dengan yang namanya kuburan yang mereka adalah kuburan Setan. Dan ini adalah mengarah pada bentuk kemusyrikan. Yang ketiga, ada namanya zulmul la yutraf, kezaliman atau dosa yang tidak Allah tinggalkan atau artinya tidak Allah selesaikan, kecuali orang tersebut menyelesaikan persoalan itu atau dosa. Ini apa? Ini adalah dosa yang timbul antara seseorang dengan orang lain. Yang ini yang digariskan oleh Rasulullah, inna dima'akum wa amwalakum. Jadi menghormati bulan hurum ini justru harus menghindari jangan sampai terjadi kita menzalimi sendiri. Kadang-kadang kita ini menganggap enteng hal-hal yang hal-hal yang berkenaan dengan darah, harta, kehormatan orang lain. Itu kita enteng. Padahal ini yang ternyata serius. Ya, hadis Nabi ketika dengan Mu'az di Jabal Radhiyallahu anhu, kuntu radhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nabi mencari obat dan dia mencari keledai mengiringi Rasulullah. Nabi bertanya kepada Muaz, tahukah engkau apa Allah atas seorang hamba, atas Allah dan hamba kepada Tuhannya? Nabi menyebutkan hak Allah atas hambanya, ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Orang hamba itu harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah. Kalau dia sudah melakukan ini, maka Allah mengharamkan dirinya untuk masuk neraka. Tidak menyekutukan Allah, menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Tidak syirik itu saja. Lantas Rasulullah menyebutkan, Muaz bertanya lagi, ya Rasulullah, cuma itu saja? Iya. Wa in zana wa in saraq, walaupun dia sudah berzina, walaupun dia telah mencuri. Iya, ya Rasulullah. Selagi dia menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, maka orang tersebut masih ada harapan untuk Allah. Dan Allah sebutkan wa in zana wa in saraq adalah dosa-dosa yang di bawah syirik. Allah ampuni semua. Lalu keterkaitan yang kezaliman yang ketiga ini apa? Jangan pernah kita mengentengkan dosa ini. Saya sebutkan dua hadis dari Rasulullah SAW. Ada seorang tetangga, ya, yang tetangga sebelahnya selalu merasa disakiti oleh seseorang wanita. Hadis itu menyebut fa'innaha tusalli wa tasumu wa tasaddaq. Tapi Rasulullah, dia ini orangnya salat, ya, orangnya berpuasa, orangnya bersedekah. Apa kata ini? Tapi dia menyakiti tetangganya. La khaira fiha fa innaha min ahli nar. Tidak ada kebaikan bagi dirinya. Dia termasuk dari orang-orang ahli neraka. Coba garis bawah ini. Karena menyakiti tetangga. Jadi hak orang itu harus kita dahului. Hak orang. Setelah kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan bagaimana kewajiban kita kepada sama manusia. Dulu hadis yang sebelum ini sudah kita ungkapkan juga tentang persoalan utang misalnya. Ya. Bahkan begitu kena menyangkut orang lain, Nabi bertanya, pertanyaan Nabi sederhana, a'alaihi dayn, ada utang enggak orang? Itu Rasulullah. Kalau orang berutang enggak, Nabi tidak mau menjawabkan. Dulu pernah kita bahas, Nabi tidak mau menjawabkan. Sehingga ada seorang sahabat mengatakan alayya dayn ya Rasulullah, biar aku menjamin utangnya. Kalau itu kita sholatkan. Nabi masih berwasiat kepada sahabat yang bertanya lagi, sudah kebayar belum utang almarhum? Sudah bayar belum? Setiap Nabi bertanya, Nabi menegaskan kembali. Yang kau bilang kemarin kau jawab, karena sudah kau bayar belum? Lau qutila ahadun fi sabilillah, summa mata summa uhya, 3 kali disebutkan. Jika seseorang terbunuh fi sabilillah, lalu Allah hidupkan lagi, lalu terbunuh lagi fi sabilillah, lalu Allah hidupkan lagi,
Allah hidupkan tadi. Ma adallahu jannah hatta yudha alaihi. Kalau dia dihidupkan belum lunas hutangnya, tidak akan Allah masukkan dia dalam surga. Mati di jalan Allah, berperang, mati berperang. Ya, masalah yang ini kadang-kadang kita abaikan. Kezaliman yang macam ini kadang-kadang menjadi hal yang enteng bagi kita. Kadang-kadang orang banyak bertanya-tanya bagaimana puasa kerajaan sunat, kaki saja hal yang sunat. Fokus ke wajib, sempurnakan yang wajib, insya Allah lepas. Jadi fokus yang wajib, sempurnakan wajib. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan man kana 'inda fadlan bi akhihi fi 'irdin, barang siapa yang merasa telah melakukan menganiaya saudara, baik menyangkutkan kehormatan ataupun hal lain, falyatahalal yaum, segeralah mereka untuk minta dihalalkan sekarang. Sekarang ini dari tunda lagi. Min qabli ayyaka yaumun laysa samanina wala dirham. Sebelum datang hari pengadilan yang tidak dapat kita membayar kezaliman tersebut, baik dengan dinar maupun harga rupiah, dengan uang, dengan materi. Alat bayarnya apa? Alat bayarnya wa in kana lahu 'amalun shalih ukhidha min hukumati mazlamati. Jika dia ada amal salih, Allah akan ambil amal salihnya, seukuran kezaliman yang dia lakukan kepada saudaranya, Allah pindahkan kebaikannya. Kalau tidak ada, yang ini lebih tragis lagi. Ukhidha min sayyi'ati sahibi, dosa orang yang dia zalimi itu diambil oleh Allah, fa humila alaihi, Allah pikulkan kepada pelaku kezaliman itu. Wa'alaikumsalam. Akhirnya kosong-kosong, tidak ada lagi kebaikannya. Faturihat jannah, Allah campakkan orang itu ke dalam neraka. Wa'alaikumsalam. Hadis Tauban menyebutkan, la'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bi hasanatin mithla jibal bayda'i duham atau mithla jibal duham bayda'. Aku telah ditayangkan, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nanti umat yang datang pada hari kiamat membawa dengan kebaikan sebesar gunung yang amat besar sekali. Fayaj'alha haba'an mansura. Lalu amal yang begitu besar, yang baik itu, yang dianggap baik itu, Allah hargakan, Allah nilaikan seolah debu yang tidak berharga. Para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, siapa orangnya? Orang-orang ini seperti kalian juga, ya umat muslim artinya. Mereka itu melakukan kebaikan seperti kalian, melewati malamnya seperti kalian. Tapi bedanya apa? Fa idza khalau bi maharimillah intaha. Jika melalui jalan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan pelanggaran. Jadi tidak ada bedanya lagi. Sholat ya, mengkhianati orang ya, korupsi ya, dia tahu ini. Menzalimi orang anggap enteng saja, ya.
Berzikir banyak tapi memuji orang sama banyaknya. Nah ini kadang-kadang Imam Al-Bukhari ketika sudah majlis, ya, majlis sholat, dia langsung berdiri keluar, bertanya, afala tujalisuna, kenapa tidak duduk dengan kami dulu? Kok langsung dari masjid, kalau selesai langsung keluar? Apa jawabannya? Al-jalisku, kalau saya duduk sama kalian, kami duduk, tentulah nanti akan keluar tahta, mau tidak mau ujung-ujungnya kita akan melakukan riba. Sudah ngomong kalau itu pasti si A si A dulu. Lebih baiklah berbicara dengan Rasul dan para sahabatnya. Maksudnya dia membaca kitab-kitab para ulama tentang Rasul, bahkan hadis Rasul dan sirah sahabat Nabi. Alhamdulillah. Ternyata kalimat zul yang dimaksudkan setelah adanya perang terjadi, pelanggaran untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan yang dimuliakan ini, dosa berlipat ganda. Itu yang kita garis bawahi. Ya. Kita tidak membahas tentang secara umum, ya, puasa pada bulan Huruf, termasuk Rajab, Dzulhijjah, dan Muharram, itu silakan saja. Tapi tidak ada ketetapannya, kapan-kapannya tidak ada. Ya silakan mutlak saja. Kalau pada berkenaan dengan masalah itu banyak hadis-hadis yang memang tidak memiliki satu otoritas yang layak untuk dijadikan dalam hukum. Tetapi secara umum bersedekah, kita disuruh memperbanyak apa? Beribadah, baca Al-Quran, banyak bersedekah, banyak berpuasa, banyak berpuasa. Iya, tetapi tidak secara spesifik waktunya dan apanya dan bagaimananya tidak dibuka peran itu secara umum saja. Karena ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kalau bulan ini penuh kemuliaan, nilai pahalanya berlipat ganda. Sebaliknya, dosa dan kemaksiatan yang dilakukan pada bulan ini juga berlipat ganda. Makanya mazhab dari Asy-Syafi'i, ya, dengan Hambali dan Hanafi itu dia bunuh orang tak sengaja pada bulan ini, dia itu berlipat ganda. Ya, kalau bunuh orang tak sengaja, ketabrak mobil misalnya, mati orang itu tidak supaya dia itu dalam Islam. Nah, kalau terjadi pada bulan Rajab atau bulan Huruf, maka dua mazhab itu mengatakan 2 kali lipat. Ya, karena Allah menyebutkan dosanya 2 kali lipat, pahalanya juga 2 kali lipat. Inilah keistimewaan dari yang dimaksudkan dengan bulan Huruf. Jadi poinnya pada kesempatan kali ini, makna dari hukum pelarangan untuk berperang, pelarangan untuk melakukan kemaksiatan, pelanggaran terhadap peraturan Allah, seperti Allah menggambarkan tentang tanah haram. Wa man yurid fi bil ilhad dzulmin yudkhil adzab alim. Siapapun yang berencana untuk melakukan kezaliman ilhad, ya, pada tanah Mekah itu, kami akan timpakan padanya, rasakan ternyata siksa api neraka yang sangat dahsyat. Tidak ada tanah yang ada disebutkan oleh Allah. Jadi berdasarkan itulah para ulama menyebutkan jika bulan ini memiliki keistimewaan, kebaikannya Allah lipat gandakan. Begitu juga dengan dosa jika seorang melakukan pelanggaran, juga Allah lipat gandakan. Mudah-mudahan kita semua terlindungi dan mendapat tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan pemaknaan dari bulan Huruf ini dengan meningkatkan amal ibadah kita. Semakin kita berbuat baik, ya, tunjukkan bahwa kita ini seorang muslim yang betul-betul bukan formalistik, ya. Berkali-kali kita sebutkan
Islam itu adalah menebarkan kebaikan kepada orang lain, dirasakan oleh orang lain. Itu yang sebenarnya hakikat Islam ini. Ketika mana orang lain merasakan kebaikan yang ada pada diri kita, itu yang dimaksudkan oleh Nabi khairun nas khairul bariyah. Coba lihat sifat khairul bariyah, khairun nas, maf'ulun nas, itu yang dimaksudkan dari makna bagaimana Islam yang baik itu menjadikan diri kita, kebaikan yang kita miliki juga dirasakan oleh orang lain. Dan mari bersama-sama kita mengisi kemuliaan bulan ini dengan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dapat saya sampaikan. Lebih kurang ada waktu 5 menit. Waktu dan akan persilakan 38 jam 4 ya. Ya. Silakan kita buka ruang interaktif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz atas kesempatan. Jadi dari penjelasan Ustaz tadi kan berkenaan dengan hutang piutang, termasuk juga kalau saya lihat, saya baca dan semangat itu bukan hanya hutang dalam bentuk uang, tapi ketika kita menyakiti orang, melalui seseorang, ya, tapi juga hutang. Karena saya ingat apa yang terjadi pada Rasulullah SAW itu menjelang hari-hari terakhir itu sempat mengumpulkan siapa yang pernah saya sakiti. Jadi ada salah seorang dari sahabat itu berdiri mengangkat tangan dan memang ingin membalas, ingin membalas apa yang pernah dilakukan oleh Rasul. Sampai-sampai kalau saya bicara, ya Rasul, ketika engkau dulu membunuh saya, engkau dalam keadaan tidak berbaju, tidak berpakaian. Tapi intinya Ustaz itu. Jadi kita bisa nangkap hutang itu bukan dalam bentuk materi, tapi ketika kita melakukan kezaliman, menyakiti orang apapun bentuknya, itu juga hutang. Nah, kadang-kadang itu yang tidak kita sadari. Apalagi kalau kita menyakiti orang, kita tidak merasa. Tapi kita biasa-biasa dari orang tersakiti. Atau mungkin bagian juga bisa kita tidak tahu kalau orangnya sudah merasa tersakiti. Kalau yang kita sadari itu kadang kita bisa langsung. Tapi kadang-kadang kita sendiri menyakiti orang, kita sadar kita. Hal seperti itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kepada apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW, bentuk kezaliman. Jadi ini cara umum kita gunakan apalah istilah lakukan, tapi kezaliman itu ternyata bentuknya kalau menyangkut kepada orang lain itu terjadinya pada 3 hal. Kalau tidak persoalan darah, kalau tidak berkenaan dengan harta, kalau tidak dengan a'rab atau kehormatan dan harga diri. Jadi kalau ini kita bahasakan hutang ya, kalau tidak hutang darah, pernah melukai orang atau sebagainya, kalau tidak pernah mengambil duitnya, gitu ya, atau kehormatannya, pernah kita menumpatnya, pernah kita menjelek-jelekkan. Ya, Khalid bin Walid ketika ada seorang datang, lihat ini sikap Khalid bin Walid, ya, Saifullah atau dia digelar, Inna fulanan syatamak, si anu itu ngatain kamu. Jawabannya apa? Fa inna laka fi sahifati falyaktub
masya fi sahih. Itu catatan lembaran perbuatan dia, terserah dia mau melakukan apa. Ada seorang tabi'i lagi, ini sikap ya, dia tidak terlalu peduli. Si fulan ngata-ngatai Anda, apa jawabannya? Afala wajada syaitan rasulan khair. Apa setan tidak punya duta lagi selain kau? Maksudnya apa? Sudah, kalau kamu dengar itu sudah perlu disampaikan. Cukup melalui batas kamu saja, tidak perlu disampaikan. Imam Syafi'i menyebutkan, kalau kemudian iya, maka engkau telah melakukan riba. Kalau betul yang kau sampaikan, engkau telah melakukan riba. Kalau bukan yang kau sampaikan, engkau telah melakukan dusta. Tidak ada yang baik. Kadang-kadang kita itu menunjuk toleransi dengan kawan. Wah, dia itu kau ini menunjukkan bahwa kita memberi dukungan. Padahal kita memberi dukungan itu, malah menambah keruh persoalan. Ya, rezeki mata melihat, telinga mendengar, sudah yang sampai kita cukup. Semoga Allah menutupinya. Jadi kembali kepada utang tadi, betul Pak, itu silahkan kita bahasakan untuk utang. Utang darah, utang harta, utang kehormatan, itu semua harus diselesaikan, itu adalah utang. Cuma kalau bahasa utang itu harus dibayar. Tidak semuanya harus dibayar. Ya. Contoh ada sebuah hadis, ya. Takfir kulli biharin raka'atan. Sebagai kafarah jika kita bermusuhan yang tidak sengaja dan berdebat hanya berdua sholat 2 rakaat. Ya, setelah minta maaf tadi kan lagi panik biasa. Sholat 2 rakaat. Ada. Jadi setelah kita minta maaf, sholatnya bagaimana? Mutlak. Kalau sholat itu berada dalam sudah dulu kita sholat. Kalau artinya sholat 2 rakaat itu memposisikan dirinya sebagai kifarat untuk permusuhan yang terjadi. Ya setelah kita minta maaf maksudnya itu. Nah sudah. Ada yang ada hadis itu. Ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takfiru kulli biharin raka'atan. Kifarat untuk orang yang sudah permusuhan sholat 2 rakaat. Apa namanya rakaat ini? 2 rakaat tergantung di mana. Yang penting adalah sholat sunnah. Bila namanya sunnah mutlak boleh, sholat tahiyatul masjid boleh, namanya yang penting sholat 2 rakaat, bukan sholat fardu itu maksudnya. Jadi nama sholat sunnah itu kan banyak. Yang mungkin demikian Pak. Intinya adalah kita berharap semakin kita mendengarkan, semakin kita banyak mengetahui. Yang penting adalah kita mengamalkan. Itu yang terpenting. Bukan apa yang kita ketahui yang kita perlukan, tetapi apa yang kita ketahui dan kita amalkan itu yang memberikan timbangan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang kita sampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan beberapa majlis. Subhanallah. Aku lupa berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami informasikan juga insyaallah kajian kita dan kita upload di YouTube Taqwa 3 TV. Insyaallah kita share di grup masjidnya. Nah, itu nanti setelah kita